warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat untuk berada pada ruang digital ini untuk berdiskusi banyak hal terkait dengan tema webinar kita hari ini. Yang terhormat, salam hormat pada Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, ini sahabat dan senior saya di FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Izinkan saya dosen di Universitas Negeri Semarang, Farid Ahmadi, akan sedikit berdiskusi kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar di PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Tak ketinggalan kepada Bapak Kaprodi PGSD, Pak Chandra, ini sahabat saya di Himpunan Dosen PGSD Indonesia. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya kepada saya untuk berbagi dan berpartisipasi di acara webinar ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi banyak kita sudah dengarkan dan kita sudah mendapatkan banyak informasi dan ilmu dari Bapak Dirjen dan juga Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, di mana memang situasi yang sekarang ini, situasi yang baik nanti akan diberlakukan new normal, ataupun situasi PSBB transisi yang banyak diberlakukan di beberapa kota, termasuk di ibu kota Jakarta, mau tidak mau, bisa tidak bisa, sanggup tidak sanggup, kita memang masih dihadapkan pada pembelajaran-pembelajaran yang bersifat daring ataupun pembelajaran digital, di mana penguasaan literasi IT harus sangat bisa dikedepankan dan bisa dikuasai oleh kita semua, baik guru, siswa, maupun dosen di perguruan tinggi. Oke, saya akan share PowerPoint saya. Oke, baik. Tema yang diberikan oleh panitia kepada saya bahwa di mana pada saat ini kita dituntut untuk bisa merancang ekosistem pembelajaran, media-media pembelajaran, dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kita saat ini. Tentunya kebutuhan dan tantangan kita saat ini sudah jelas di depan mata bahwa kita dituntut untuk bisa menciptakan dan kita bisa dituntut untuk memproduksi kegiatan-kegiatan pembelajaran jarak jauh atau yang kita sering viral dengan istilah daring dalam jaringan. Nah, pada kesempatan webinar kali ini karena waktunya juga tidak terlalu panjang, sehingga saya hanya akan membuka wacana Bapak Ibu semuanya, para peserta, alternatif apa saja sih yang bisa kita rancang ataupun yang bisa kita buat dan bisa kita produksi untuk membuat pembelajaran di kelas kita masing-masing masih asyik, masih menyenangkan walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, ini memang terkait dengan bidang keilmuan saya. Memang sebenarnya saya background pendidikannya adalah non kependidikan, di mana saya menghabiskan pendidikan baik S1 sampai terakhir di IT, di teknologi informasi. Namun karena tugas mengajar saya di PGSD, di Fakultas Ilmu Pendidikan, sehingga sedikit banyak penelitian dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan dunia pendidikan juga, gitu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sedikit melihat kemajuan abad 21 di mana mahasiswa, di mana siswa, guru, dan kita semuanya para pendidik, kita semuanya pada dunia pendidikan dituntut untuk selalu berkarya tanpa batasan ruang dan waktu. Walaupun kemajuan abad 21 ini memang sebelum kita terkena pandemi COVID-19 ini sudah banyak diperdengungkan di mana-mana. Cuman memang karena situasi dan kondisi tahun-tahun lalu yang tidak menuntut atau tidak mewajibkan kita semuanya melakukan sebuah pembelajaran online atau online education gitu, sehingga hanya seperti yang sampaikan Pak Dirjen tadi, memang hanya berapa persen saja
para pendidik kita yang menggunakan fasilitas-fasilitas IT ataupun fasilitas-fasilitas dunia digital untuk memodifikasi dan untuk merancang model pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Begitu. Nah, saat inilah sepertinya dunia IT, dunia digital menjadi sebuah dunia yang idola begitu ya. Saya katakan idola karena sekarang baik dosen, guru maupun sekarang saat ini juga banyak yang sudah mulai gelisah ataupun banyak yang merasa saya belum bisa mengkreasi sebuah pembelajaran online sehingga mahasiswa atau siswa saya belum saya lakukan pembelajaran yang luas yang bisa mengakomodir pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di kelas begitu. Nah, konsep e-learning, electronic learning memang konsep yang dilakukan untuk memindahkan pembelajaran yang ada di kelas menjadi sebuah pembelajaran digital begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembelajaran kelas itu kan tidak hanya sekedar memberikan siswa kita tugas, tidak hanya memberikan mahasiswa silakan membaca buku dan nanti meresum dan dikirimkan ke lewat WhatsApp, tidak hanya sekedar itu. Tetapi di kelas kita banyak juga melakukan proses diskusi. Di kelas kita banyak melakukan proses penugasan. Kita di kelas banyak melakukan proses yang mengharuskan siswa juga berinteraksi langsung dengan guru. Nah, bagaimana kalau hal tersebut dipindah ruangnya menjadi ruang digital atau ruang maya? Sehingga tuntutan untuk seorang guru atau dosen bisa menciptakan sebuah model pembelajaran yang tidak hanya dalam tanda kutip tidak hanya sekedar memberikan tugas kepada siswa atau gurunya, tetapi kita juga bisa menciptakan media-media interaktif, media-media yang bisa memberikan ruang gerak kepada siswa atau mahasiswa untuk bisa berkreasi lewat media yang kita ciptakan. Baik, berikutnya, coba sebelum saya masuk ke alternatif pembelajaran di masa pandemi sekarang ini, kita lihat sekilas tentang karakter-karakter pembelajaran di abad 21. Barangkali ini sebuah teori yang sudah sering Bapak Ibu dapatkan di seminar-seminar berikutnya ataupun di diskusi-diskusi yang terkait dengan pembelajaran bahwa berpikir kritis, pemecahan masalah, kemudian menciptakan creativity and innovation, kemudian bagaimana siswa kita ajak berkolaborasi, bekerja sama, bahkan bisa kita ajak mereka untuk melakukan sebuah komunikasi yang baik, itu adalah sebuah karakter-karakter pembelajaran abad 21. Nah, saat ini kan kita oleh pemerintah juga dituntut untuk bisa menguasai pembelajaran abad 21. Nah, bagaimana kita sedang mempersiapkan diri untuk menguasai pembelajaran di abad 21 tetapi dihadang pada era pandemi seperti sekarang ini yang kita tidak bisa bertatap langsung kepada siswa kita. Maka dari itu hal-hal yang terkait dengan pemecahan masalah, berpikir kritis, daya cipta, kerjasama, komunikasi itu kita rancang dalam pembelajaran daring. Kita rancang dalam pembelajaran online. Nah, ketika kita bayangkan misalkan seorang guru ataupun dosen tidak bisa menciptakan atau tidak melakukan pembelajaran online yang sifatnya interaktif, nanti beberapa akan saya jelaskan di slide berikutnya apa saja yang alternatif yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, bagaimana kita akan mengajak siswa untuk melakukan collaboration? Bagaimana kita mengajak siswa untuk melakukan communication jika platform-platform atau media yang kita berikan ataupun model-model pembelajaran jarak jauh online yang kita berikan hanya sekedar satu arah gitu. Satu arah misalkan hanya lewat WhatsApp kemudian kita kasih tugas nanti mahasiswa mengerjakan sendiri di komputernya kemudian mengirim. Nah, itu hal-hal seperti itu dari sisi komunikasi mungkin masih bisa ya, tetapi ketika ada sesuatu yang harus berdiskusi, ada sesuatu yang harus melihat kreativitas dan sikap kritis siswa kita, itu tentunya kita harus menciptakan media-media pembelajaran seperti ada Google Classroom, kemudian ada Teams dan lain sebagainya. Nanti saya sampaikan secara detail. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati.
Nah, ini sekarang saya sudah masuk ke ranah TIK, gitu ya. Bagaimana kompetensi TIK yang harus dikuasai oleh guru. Ini menurut UNESCO, gitu ya. Jadi ada pembelajaran guru profesional, di mana ketika guru akan berusaha untuk menjadi seorang professional teacher, itu harus menguasai TIK, harus memiliki kompetensi TIK, gitu ya. Tentunya ketika nanti kita akan mengajar, gitu ya, memberikan pembelajaran, itu adalah salah satu kompetensi guru, melakukan pembelajaran yang profesional. Di antaranya adalah melakukan proses pembelajaran dengan berbasis TIK. Nah, kemudian ketika kita terutama guru SD ini juga banyak dihadapi pada hal-hal administratif sekolah, gitu ya, organisasi sekolah, di mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan administratif yang mengharuskan ada penguasaan IT. Itu jadi seperti pengelolaan dana BOS, pengelolaan nilai, rapot, dan seterusnya, itu semuanya harus berkaitan dengan dunia IT. Nah, kemudian penguasaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri yang juga harus dikuasai oleh guru kita. Tentunya ketika berbicara mengenai pembelajaran, tidak terlepas dengan unsur pedagogi, di mana bagaimana kita bisa mendampingi pedagogi siswa kita dengan media-media IT, termasuk di dalamnya ketika kita merancang sebuah kurikulum dan asesmen, di mana asesmen tersebut juga banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi di IT yang bisa mengakomodir proses-proses penilaian, gitu, dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, jadi ini secara detail yang saya ambil dari tadi kompetensi-kompetensi TIK yang oleh UNESCO, bagaimana guru harus memiliki 6 aspek pemahaman TIK, terutama dalam hal 6 aspek ini, dari kurikulum, kemudian pedagogi, organisasi dan administrasi, dan profesional seorang guru juga dituntut untuk melakukan kompetensi IT yang cukup tinggi. Baik, ya Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini adalah 3 tingkatan kemampuan TIK guru, begitu ya. Jadi kalau guru sudah memiliki 3 tingkatan TIK ini, saya kira saat ini sudah bisa stuck ya, sudah bisa bertahan di era pandemi ini, sehingga tidak terkesan bahwa wah, kalau ada, saya banyak selentingan di luar, gitu ya, bahwa terutama guru SD ini, guru SD di era pandemi ini malah enak nih, cuma di rumah tinggal WhatsApp grup di grupnya orang tua, meminta untuk siswa membaca ini, kemudian meminta untuk siswa untuk syuting video ini nanti dikirimkan, dan seterusnya. Sehingga ada netizen, ada hater-hater yang menyampaikan bahwa guru SD ataupun guru SMP itu malah sekarang enak, gitu ya, ketika belajar atau bekerja di rumah. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah hentakan, sebuah bagi kita, bahwa kita bisa melakukan banyak produktivitas media yang tidak hanya sekedar orang pikirkan bahwa guru itu hanya di era pandemi ini hanya ogah-ogahan di rumah ataupun hanya bermalas-malasan di rumah, sementara siswa-siswinya tidak banyak kita ajak untuk belajar, begitu. Nah, jadi bagaimana TIK bisa mendorong siswa untuk meningkatkan produktivitas dalam menciptakan inovasi pengetahuan, kemudian pendalaman-pendalaman yang siswa lakukan dalam hal pemecahan masalah dan seterusnya, tadi dikaitkan dengan kemampuan abad 21, di mana literasi dan kritikal itu yang harus bisa kita dampingi siswa kita untuk tetap bisa melanjutkan seperti itu. Nah, kemudian pemanfaatan TIK juga bisa menyiapkan siswa kita untuk selalu menguasai teknologi-teknologi baru, sehingga literasi digital, literasi teknologi siswa-siswi kita bisa selalu terasah dan selalu meningkat. Begitu. Oke, baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini beberapa, kalau
banyak konten yang saya ketahui dan banyak yang sudah dilakukan oleh banyak guru kita, gitu, baik dosen maupun guru, bahwa di mana sebenarnya konten-konten pembelajaran yang kita buat itu paling tidak harus memenuhi 3 hal ini, gitu ya. Peningkatan literasi, terutama untuk anak-anak SD ini, bagaimana kemampuan berhitung siswa kita itu harus selalu kita arahkan, harus selalu kita dampingi dengan cara membuat media-media pembelajaran yang mengarahkan pada peningkatan literasi, baik literasi numerasi, literasi digital, literasi sosial, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang dikatakan Pak Dirjen bahwa penumbuhan karakter-karakter siswa ini juga harus tetap kita lakukan begitu di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita akan mendampingi tumbuh kembang karakter siswa kita kalau kita tidak menciptakan konten-konten materi yang cukup mengena atau cukup mengasihkan kepada siswa kita. Minimal misalkan kita tidak menguasai banyak aplikasi, kita membuat video pembelajaran sederhana di mana kita memberikan wejangan-wejangan kepada siswa kita, gitu ya. Bagaimana kita memberikan pendampingan penumbuhan karakter siswa kita yang baik dengan membuat video-video pembelajaran yang hanya diunggah di YouTube, itu siswa sudah bisa paling tidak minimal bisa menerima masukan dan bisa didampingi tumbuh kembangnya oleh gurunya. Karena mungkin Bapak Ibu semuanya yang memiliki putra-putri di masa-masa sekolah juga banyak yang mengalami kepercayaan orang tua dengan kepercayaan guru itu lebih tinggi kepercayaan guru, begitu ya. Jadi di rumah itu kalau disuruh ibunya untuk belajar atau membaca A gitu agak ogah-ogahan, tetapi ketika gurunya yang meminta ataupun gurunya yang menyuruh dan gurunya yang memberikan sebuah wejangan-wejangan, saya kira walaupun tidak semua, misalnya kita akui pendampingan orang tua juga banyak yang sekarang bagus begitu ya, tetapi tidak kita pungkiri juga di daerah-daerah begitu ya yang barangkali orang tuanya masih sibuk, kemudian juga kebetulan kemampuan akademik orang tuanya yang masih kurang, sehingga anak-anak atau siswa-siswi itu lebih percaya kepada orang gurunya di kelas gitu. Bahkan ada yang 100% menyerahkan pada gurunya. Nah, itu kemudian maka dari itu dalam kita nanti membuat konten-konten materi pembelajaran itu bagaimana 3 hal ini bisa kita akomodir. 3 hal ini bisa kita masukkan ke dalam konten-konten materi yang kita buat nanti, yang pembelajaran yang kita buat. Oke, berikutnya, jadi ini baru sekilas beberapa hal yang terkait dengan keilmuan, hal-hal akademik ataupun pendidikan dan kurikulum yang selama ini kita ketahui, begitu ya. Bagaimana di kurikulum kita harus berbasis peserta didik, gitu ya. Di kurikulum 2013 memang ini berbasis peserta didik, berbasis kehidupan global, berbasis negara dan kebutuhan masyarakat ini memang sudah ada dan sudah diakomodir di kurikulum 2013. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Ini saya tadi sekilas baru mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka atau merefresh kembali sebenarnya idealis dan cita-cita kita di kurikulum kemarin dan cita-cita kita di konsep-konsep kurikulum 13 yang sangat ideal yang kita sudah terapkan, baik yang belum sempat diterapkan maupun yang sudah, itu kemarin-kemarin sebelum 2020. Nah, tetapi bagaimana situasi sekarang gitu ya, 2020 yang kita di sedunia sedang dilanda COVID-19 gitu ya, di mana seluruh lini dia seluruh bidang gitu ya, baik sosial, ekonomi, education, pendidikan, art dan seterusnya semuanya terkena dampak gitu ya. Nah, ada yang bisa bertahan dengan skill-nya yang tinggi gitu ya, ada juga yang tidak bertahan. Nah, tetapi berbicara di dunia pendidikan gitu ya, study from home and work from home memang sekarang ini masih harus kita lakukan gitu, walaupun sudah banyak wacana nanti tahun ajaran baru siswa sudah mulai
akan diundang ataupun diperlakukan sekolah gitu ya. Tetapi yang saya dengar hal itu pun tidak keseluruhan 100% seluruh siswa belajar mengajar seperti yang di tahun-tahun lalu gitu ya. Masih ada beberapa yang mengharuskan terutama di daerah-daerah zona merah, kemudian di siswa-siswa yang sedang bepergian, kemudian siswa-siswa yang sedang sakit, dan seterusnya itu masih diharuskan belajar di rumah. Masih harus dilakukan pembelajaran di rumah. Maka dari itu, paradigma perubahan pendidikan kita di era COVID-19 ini harus benar-benar kita lakukan dengan cara banyak memproduksi, banyak membuat strategi-strategi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dan mahasiswa yang kebetulan bergabung pada hari ini begitu ya. Jadi ini yang guru-guru juga sudah banyak mengalami bagaimana kurikulum kita paradigmanya berubah drastis gitu di era wabah COVID-19 ini, di mana orang tua terlibat langsung menjadi teman belajar gitu ya, di mana guru hanya sebagai pengelola gitu ya, hanya sebagai pengelola, dan di mana guru bisa merancang sebuah pembelajaran termasuk asesmennya gitu ya. Kita ketahui bahwa ujian nasional juga ditiadakan. Ini sebuah hal yang keputusan yang cukup besar dia bertahun di sepanjang hidup, sepanjang dunia pendidikan gitu ya, sehingga hal tersebut tentunya benar-benar merubah paradigma pendidikan dan kurikulum kita. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia ya? Jadi dengan adanya social distancing seperti sekarang ini, kemudian pembatasan sosial yang mengharuskan ada jarak fisik antara satu sama lain, gitu ya. Tentunya di dunia pendidikan kita harus tetap memikirkan bagaimana pembelajaran yang mengasihkan, bagaimana belajar tetap menyenangkan, gitu ya. Siswa tidak bosan, gitu ya. Siswa masih merasa diajak belajar oleh gurunya, tidak dicuekin ataupun entah terserah orang tuanya di rumah gitu ya, terserah seperti apa gitu ya. Walaupun fenomenanya di daerah gitu, saya masih melihat dengan karena beberapa anak-anak saya tanya gitu ya, wawancara, kamu diminta apa oleh gurunya gitu. 2 minggu ini tidak disuruh apa-apa gitu. Waduh, 2 minggu tidak diminta apa-apa oleh gurunya. Maka dari itu ini akan sangat menjadi sebuah dilematis bagi kita ketika kita tidak bisa menciptakan media-media pembelajaran untuk anak didik kita. Nah, bagaimana strateginya, Bapak Ibu semua yang saya hormati? Ada banyak pilihan platform aplikasi yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan dan kita produksi, baik yang levelnya mudah, sulit, sangat sulit gitu ya. Jadi kalau tentunya ketika kita akan memproduksi sebuah media pembelajaran, kita akan membuat sebuah platform pembelajaran gitu ya, seperti tadi sudah didiskusikan di awal dengan Pak Dirjen, ada yang bertanya bagaimana mengantisipasi kalau siswa-siswinya tidak mendukung gitu ya, internet tidak ada, kemudian bahkan anak-anak yang kita ajak belajar kita tidak tahu kondisinya di sana sedang apa gitu ya, sedang pacaran, sedang apa tidak tahu. Maka dari itu ketika kita berbicara mengenai penelitian R&D itu ya, yang pengembangan produk itu kan ada yang teorinya ADD itu, di mana tahapan pertama adalah analyze. Setelah itu develop, design, implementation, and evaluation gitu ya. Nah, pada tahapan pertama analyze itu adalah sebuah tahapan di mana kita harus tahu kondisi, situasi, dan kebutuhan dari calon pengguna media kita, calon pengguna model pembelajaran IT yang kita akan terapkan. Nah, itu penting, jadi tidak hanya sekedar di dunia riset atau penelitian aja gitu ya. Jadi di keseharian kita dalam menciptakan sebuah media pembelajaran, kita juga harus mengetahui dulu, menganalisis dulu kira-kira siswa kita nanti mampu nggak kalau saya buat seperti ini. Gitu. Situasinya cocok nggak gitu ya, internetnya ada nggak, dan seterusnya. Gitu ya, jangan sampai kita gurunya memiliki kemampuan IT yang cukup tinggi gitu ya. Saya bisa menciptakan e-learning dengan Edmodo. Saya bisa menciptakan media pembelajaran mobile learning yang cukup menarik, interaktif, dan sementara
siswa-siswinya tidak memiliki kemampuan dan siswa-siswinya kondisinya tidak memungkinkan, sehingga itu akan menjadi sebuah gurunya aja yang pintar tapi siswanya tidak bisa memanfaatkan gitu. Maka dari itu penting sebuah analisis. Nah, Pak Farid boleh disesuaikan waktunya di 5 menit, boleh? Kurang berapa menit, ya. Pak? Oke. Baik, ya, jadi alternatifnya, jadi perubahan strategi pembelajaran kalau di daerah tertinggal memang hanya beberapa buku paket yang dibaca oleh siswa, kemudian guru nanti mengkontrol dari rumah begitu ya melalui sosial media yang cukup familiar dimanapun. Tapi kemudian kalau dengan platform e-learning, itu ya baik yang diproduksi oleh gurunya ataupun yang sudah ada aplikasi-aplikasi Kemdikbud yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen tadi bisa dimanfaatkan oleh guru dalam perubahan strategi belajar ini. Juga siaran TVRI yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini saya lewatin aja. Nah, kemudian berbicara mengenai model pembelajaran hybrid learning gitu yang di mana 100% pembelajaran dilakukan secara online gitu. Ada banyak platform yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya, ada Edmodo, Joomla, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Schoology gitu ya. Ini saya kira dengan belajar yang tekun bisa membuat seperti ini. Nanti kalau UNG punya kesempatan lain menyelenggarakan workshop-workshop yang di mana secara detail mempelajari aplikasi-aplikasi ini banyak bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ada juga aplikasi-aplikasi untuk ini ya, untuk membuat kuis dan asesmen gitu ya. Kalau yang sudah sering oke gitu ya, tapi barangkali Bapak Ibu yang belum pernah mencoba, silakan nanti bisa mencoba dengan mengakses aplikasi Kahoot berbasis web, gitu tinggal kita sign in, login lewat email kita, nanti kita sudah bisa mengkreasi kuis dan ujian-ujian online yang bisa kita lakukan. Selain itu ada juga quizzes gitu ya, quizzes yang dengan sign in lewat Google, akun Google kita, di sana kita bisa menciptakan kuis dan asesmen pembelajaran yang kita bisa lakukan dengan siswa kita biar kuis dan asesmennya lebih menarik dan lebih menyenangkan gitu. Ada juga Google Form ya yang mungkin lebih familiar di Bapak Ibu semuanya bisa kita lakukan. Nah, kemudian alternatif berikutnya ketika kuis kita sudah lakukan gitu ya, kita sudah buat gitu ya. Nah, 1-2 kali kita mengajak siswa-siswi kita untuk melakukan video conference. Ini tentunya disesuaikan dengan kondisi siswanya yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan kemudian lantas saya harus pakai Zoom ini harus tapi ketika ternyata siswanya tidak kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini hanya alternatif aja ketika siswa saya lihat di sekolah-sekolah besar di kota juga banyak yang sudah melakukan video conference gitu dengan kondisi perekonomian siswanya yang memadai. Tapi jika tidak memadai untuk internetnya aja tidak ada dan sebenarnya jangan dipaksakan untuk melakukan pembelajaran video conference. Nah, kemudian tadi saya sampaikan untuk mendampingi proses karakter siswa kita gitu ya, kita tidak ada salahnya untuk banyak memproduksi video pembelajaran yang diunggah di YouTube itu yang paling simpel. Nanti share linknya tinggal di-sharekan ke WA siswa-siswi kita, kemudian membuat video-video pembelajaran yang tidak perlu editing yang bagus dulu gitu ya, cukup kita memberikan kalimat-kalimat apa yang bisa memotivasi siswa kita di video itu, kita bisa menyampaikan materi-materi di video tersebut, sehingga siswa masih merasa mendapatkan ilmu dari gurunya. Begitu. Nah, kemudian di Office 365 juga banyak fitur-fitur pembelajaran, ada SWE, ada email gitu ya, Teams yang untuk kelas virtual seperti Google Classroom. Kemudian ada juga form ya, jadi yang di Office 365 ini Bapak Ibu bisa mencoba untuk alternatif media pembelajaran yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan. Gitu ya. Kemudian Google Classroom ini sudah mungkin sudah dilakukan. Saya kira ini sudah tidak asing. Nah, kemudian tayangan-tayangan TV yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen itu juga monggo Bapak Ibu guru-guru SD juga bisa mendampingi siswanya untuk ketika melihat siaran TV kemudian mengajak siswanya untuk menganalisis dan seterusnya. Ini salah satu alternatif juga. Nah, di akhir yang saya sampaikan ini memang ini ada 6 hal ini yang masih memungkinkan kita buat gitu ya. Jadi kalau yang berbicara aplikasi itu banyak sekali ratusan aplikasi yang bisa kita buat. Tapi yang
simple dan memungkinkan untuk bisa kita coba untuk dibuat dan diproduksi untuk pembelajaran kita. Yang saya ringkas dari pembicaraan tadi ada 6 hal ini. Monggo nanti Bapak Ibu kalau yang membutuhkan tutorial nanti bisa saya banyak share tutorial, dan channel YouTube saya juga banyak beberapa tutorial yang saya sampaikan ketika harus membuat Joomla, membuat Google Classroom, dan seterusnya. Nah, quote yang di akhir slide saya ini bahwa harapan itu penting karena itu akan membuat hari ini lebih mudah untuk dijalani. Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, maka kita dapat menguasai hari ini. Kalau tadi sudah banyak pantun, saya akhiri dengan quote aja, sehingga kalau kita bisa menguasai seluruh teknologi hari ini, kita akan yakin bahwa ada atau tidak adanya pandemi, kita bisa membuat belajar kita lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, dan terutama untuk menghadapi pembelajaran di abad 21. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.